Sesuai namanya, pakan tambahan adalah pakan yang diberikan sebagai pelengkap nutrisi bagi hewan akuatik ketika pakan utama tidak memberikan nutrisi yang cukup. Nah, perlu dicatat bahwa pakan tambahan ini bukan sebagai sumber nutrisi yang utama, tetapi fungsinya untuk meningkatkan kualitas nutrisi yang diterima oleh hewan akuatik. Pakan nutrisi ada banyak jenisnya. Contohnya seperti pakan hewani, pakan nabati, pakan fermentasi, pakan hidup maupun pakan mikroorganisme. Nah, setiap jenis ini mempunyai nilai gizi pencernaan yang berbeda, tetapi fungsinya spesifik untuk meningkatkan kesehatan maupun juga meningkatkan pertumbuhan dari hewan akuatik. Nah, perbedaan dari pakan utama dan pakan tambahan, pakan utama ialah pakan yang dibuat untuk mencukupi nutrisi ikan. Contohnya adalah pakan pelet komersial, di mana pakan ini didesain untuk dikonsumsi ikan secara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pakan tambahan, di mana pakan ini itu untuk melengkapi kekurangan ikan, seperti vitamin tambahan, di mana vitamin ini diberikan ketika ikan masih kecil atau ketika memerlukan nutrisi yang lebih. Dengan kita memahami perbedaan tersebut, pembudidaya dapat mengombinasikan pemberian pakan agar nutrisi ikan tercukupi dan stabil. Pakan tambahan diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak selalu terpenuhi dalam pakan utama, terutama pada fase pertumbuhan cepat seperti fase larva, fase pembenihan, dan juga fase pembesaran yang membutuhkan nutrisi yang lebih kaya dan juga spesifik. Sehingga pakan tambahan itu punya peran penting dalam menunjang pertumbuhan akuatik. Nah, tujuan nutrisi ini itu berkaitan dengan kemampuan pakan tambahan dalam menyediakan asam amino, vitamin, dan juga mineral yang tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup pada pakan komersial, sehingga nantinya akan membantu mencegah terjadinya kekurangan nutrisi dan juga hambatan dalam menunjang pertumbuhan organisme akuatik. Dengan pemberian nutrisi tambahan ini, metabolisme ikan itu bisa bekerja dengan lebih optimal dan juga akan berdampak pada pertumbuhan ikan yang lebih cepat, terus juga efisiensi pakan yang meningkat, dan juga kondisi tubuh ikan yang lebih baik dalam menghadapi terjadinya perubahan lingkungan. Nah, selain dalam nutrisi sendiri ini, penambahan pakan tambahan pada ikan juga akan membantu untuk meningkatkan kesehatan ikan. Ini kan dalam pakan tambahan dapat beberapa pakan tambahan yang merupakan senyawa aktif seperti probiotik, antioksidan, dan imunostimulan. Nah, ini akan membantu untuk meningkatkan ketahanan ikan terhadap penyakit. Nah, dalam ini juga beberapa fungsi lain termasuk memperbaiki sistem usus, untuk meningkatkan sistem imun, serta juga untuk mengurangi stres pada ikan. Nah, ini akan sangat bermanfaat terlebih dalam sistem budidaya ikan yang sangat rentan terhadap hal seperti penyakit dan juga penurunan kualitas air. Nah, dalam jangka panjang ini juga akan membantu untuk mengurangi mortalitas pada ikan, yang akan membantu untuk meningkatkan produktivitas ikan serta juga untuk mengurangi kerugian yang akan didapatkan ketika ikan terkena penyakit. Pakan merupakan komponen yang terbesar dalam budidaya, mencapai 60-70% total pengeluaran. Penggunaan pakan tambahan dapat mengurangi ketergantungan kepada pakan komersial yang relatif mahal, terutama ketika menggunakan dadak atau tanaman air. Dengan mengombinasikan pakan utama dan pakan tambahan, pembudidaya dapat menciptakan formula pakan yang lebih ekonomis tanpa menurunkan kualitas nutrisi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan tugas penting dari keberlangsungan antara pembudidaya dengan skala kecil maupun skala besar. Selain itu, pakan tambahan yang meningkatkan pencernaan dapat meningkatkan efisiensi konversi pakan. Dengan itu, maka penggunaan pakan yang membutuhkan nutrisi sama dapat ditekan sehingga biaya itu lebih kecil. Nah, yang selanjutnya adalah model pakan berdasarkan sumber bahan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya model pakan nabati. Model pakan nabati itu merupakan model pakan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan, contohnya itu seperti biji-bijian, bunkil kedelai, dedak padi, dan juga jagung. Nah, bahan-bahan ini itu banyak ditemukan dan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga baik untuk sumber energi. Pakan nabati ini sangat sesuai untuk jenis ikan omnivora dan herbivora seperti ikan nila dan gurami. Selanjutnya yaitu kelebihan pakan nabati. Nah, salah satu kelebihan pakan nabati yaitu biaya produksinya yang rendah, dan juga bahan baku pakan nabati dapat ditemukan hampir di seluruh daerah dan tidak memerlukan pengolahan yang rumit untuk digunakan sebagai pakan tambahan. Selain itu, bahan nabati juga mengandung antioksidan alami yang digunakan untuk membantu memperkuat sistem imun ikan. Kandungan seratnya juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan pencernaan. Nah, dari konsep lingkungan dalam konsep lingkungan, pakan nabati juga dapat menciptakan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang berbasis hewani. Hal ini juga mendukung konsep budidaya berkelanjutan. Pakan hewani adalah pakan yang mengandung protein-protein tinggi yang terdapat pada serangga maupun organisme laut. Pakan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh ikan untuk membangun jaringan dalam tubuhnya. Salah satu manfaatnya adalah adanya asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh ikan karnivora maupun omnivora. Nilai cerna yang tinggi membantu untuk dapat diserap dengan baik dan dimanfaatkan oleh tubuh ikan. Dalam beberapa kasus, pakan hewani menyediakan lemak dan mineral yang dimana itu tidak terdapat dalam jumlah yang cukup dalam pakan nabati. Oleh karena itu, pakan hewan ini dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ikan.
pakan hewan ini yang tadi dimana dia tuh menyediakan lemak, yang dimana lemak ini berfungsi sebagai sumber energi yang sangat efisien, yang dimana untuk berfungsi untuk aktivitas sehari-hari ikan seperti berenang, menghindari predator dan sebagainya. Kemudian pakan hewan ini yang dimana tadi juga mengandung mineral yang berfungsi sebagai fungsi biologi seperti pertumbuhan tulang, sistem saraf dan keseimbangan osmotik. Jadi keunggulan utama dari pakan hewan ini yaitu memiliki protein dan juga nutrisi yang sangat tinggi. Nah, hal ini dapat memberikan manfaat pada ikan karena ikan membutuhkan protein dan juga nutrisi yang tinggi. Nah, kemudian dalam pakan hewani memiliki tingkat pencernaan yang lebih tinggi dibandingkan dari pakan nabati. Dengan demikian, serat yang diserap oleh ikan akan lebih banyak dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya dalam pakan hewani juga mengandung asam amino esensial yang sangat bermanfaat untuk membantu pergerakan ikan yang lebih cepat dan juga intensif. Baik, kita lanjut pada pakan hidup. Pakan hidup seperti artemia, punia, dipnia, dan juga tubex sangat penting untuk proses perkembangan pada ikan. Organisme ini menyediakan nutrisi lengkap yang sangat mudah dicerna oleh ikan. Pakan hidup juga dapat merangsang naluri ikan muda untuk meningkatkan konsumsi pakan. Hal ini membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Pada pakan hidup juga sering memiliki enzim alami yang dapat membantu proses pencernaan pada ikan. Efek ini membantu pakan hidup efektif dalam fase sensitif dalam perkembangan awal. Nah, selanjutnya itu adapun keunggulan dari pakan hidup. Pakan hidup dapat digunakan sebagai sumber nutrisi segar yang tidak ditemukan pada pakan kering, di mana dia mengandung 40 hingga 60% protein yang sangat cocok untuk perkembangan awal ikan. Selain itu, pakan hidup juga mempunyai nilai cerna yang tinggi sehingga nutrisi mudah diserap dan tidak memberikan tekanan berlebih pada sistem pencernaan larva yang masih belum berkembang atau masih belum sempurna. Selain itu, keunggulan lainnya itu dia dapat meningkatkan nafsu makan dan mendukung perkembangan otot serta organ tubuh pada ikan secara alami. Pakan mikroorganisme merupakan pakan tambahan yang berasal dari makhluk hidup yang berukuran mikroskopis seperti zooplankton, fitoplankton, dan juga berbagai jenis bakteri yang bersifat menguntungkan. Nah, mikroorganisme ini sering dijadikan sebagai pakan pertama dalam kolam pemeliharaan karena mudah dikembangbiakan dan juga mengandung nilai gizi yang tinggi. Fitoplankton mengandung protein, lemak, dan juga pigmen alami yang berperan penting pada masa awal pertumbuhan pada ikan dan juga pada udang. Nah, selain itu, zooplankton seperti halnya Rotiptera dan juga Copepoda merupakan pakan alami yang bernilai tinggi karena ukurannya sesuai untuk bukan mulut dari larva akuatik. Nah, selain sebagai bahan pakan, mikroorganisme seperti probiotik juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan air. Selain sebagai pakan, mikroorganisme sebagai probiotik juga berperan dalam menjaga stabilitas lingkungan air. Probiotik membantu menekan pertumbuhan bakteri, patogen, meningkatkan kualitas air, serta memperbaiki fungsi pencernaan ikan sehingga budidaya menjadi lebih stabil dan efisien. Keunggulan utama pakan mikroorganisme adalah kemampuannya mengoptimalkan kesehatan usus satwa akuatik. Mikroorganisme probiotik misalnya membantu menyeimbangkan komposisi mikroba usus sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Mikroorganisme hidup juga memiliki nilai nutrisi yang tinggi, terutama protein dan lipid esensial yang dibutuhkan untuk perkembangan sel dan jaringan. Kandungan nutrisi yang mudah diserap ini sangat membantu mempercepat pertumbuhan ikan pada usia muda. Kelebihan lainnya adalah kemampuan mikroorganisme untuk memperbaiki kualitas air. Beberapa bakteri probiotik dapat memecah amonia dan senyawa berbahaya lainnya sehingga lingkungan budidaya tetap stabil. Hal ini membuat pakan mikroorganisme berperan di ganda sebagai pakan dan akan meningkat kualitas lingkungan. Oke, pakan fermentasi adalah pakan tambahan yang diproduksi melalui proses fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme seperti Lactobacillus ataupun ragi. Nah, proses ini bertujuan untuk meningkatkan nutrisi penting yang ada pada bahan baku dan membuat kandungan dari bahan baku ini lebih mudah untuk dicerna oleh satwa akuatik. Nah, kemudian selama proses fermentasinya, mikroba akan memecah senyawa kompleks seperti karbohidrat ataupun serat menjadi bentuk yang lebih sederhana kembali. Nah, proses ini bertujuan untuk meningkatkan nutrisi penting agar mudah diserap oleh ikan. Nah, fermentasi juga itu dia dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif seperti enzim, vitamin, dan probiotik alami. Senyawa tersebut dia itu dapat membantu memperkuat sistem pencernaan dan daya tahan tubuh ikan, sehingga pakan fermentasi dia itu sangat bermanfaat terutama dalam sistem budidaya intensif. Pakan fermentasi memiliki keunggulan utama terkait dengan nilai biologis nutrisi, yang dimana dia itu dapat memperkaya komposisi dari protein terlarut, vitamin kompleks, serta enzim pencernaan yang dapat mengoptimalisasikan metabolisme ikan. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan antinutrisi yang terdapat pada bahan nabati seperti saponin maupun tanin. Dengan demikian, dia itu lebih aman maupun lebih mudah untuk dicerna, terutama pada ikan muda maupun ikan yang memiliki pencernaan sensitif. Selain itu, dia juga dapat memperkuat sistem imun dengan kandungan probiotiknya, sehingga dia dapat mengurangi risiko terkena penyakit dan meningkatkan kelangsungan hidup ikan terutama pada ikan yang di lingkungan budidaya pada tingkat tinggi.
Selanjutnya ada pakan tambahan. Salah satu contohnya adalah pelet terapung. Pelet terapung dirancang untuk ikan yang makan di permukaan air seperti ikan nila, ikan lele, dan juga ikan hias. Pelet terapung dibuat melalui proses ekstruksi sehingga mengandung rongga udara yang membuatnya dapat mengapung dalam waktu yang lama. Pelet terapung memiliki keuntungan untuk memudahkan pembudidaya dalam memantau jumlah pakan yang dikonsumsi. Hal ini dapat mencegah pemberian pakan yang berlebihan yang dapat menyebabkan kualitas air menurun dan meningkatkan biaya produksi. Kemudian pelet terapung juga memudahkan pengamatan nafsu makan ikan. Jika ikan makan dengan cepat, maka dosis ikan dapat dinaikkan. Begitupun sebaliknya, agar manajemen pakan dapat efisien dan juga terkontrol. Selanjutnya, itu pelet tenggelam. Pelet tenggelam dirancang untuk ikan dasar seperti patin, kerapu, gurame, dan udang. Pelet ini lebih padat dan tidak mengandung udara, sehingga pelet ini langsung tenggelam ke dalam air setelah ditebukan. Nah, penggunaan pelet tenggelam ini lebih mengurangi kompetisi antar ikan karena tiap spesies karena setiap spesies dapat mengambil pakan sesuai kebiasaan makannya, sesuai makan alami mereka. Hal ini juga menghindari stres pada ikan dan dia terbiasa makan di permukaan. Nah, kelebihan pelet tenggelam ini itu dapat mendistribusikan pakan ini itu menjadi lebih merata di dasar kolam. Namun penggunanya harus memperhatikan sisa pakan karena pakan yang mengendap terlalu lama dapat menurunkan kualitas air. Crumble adalah pelet yang dipecah menjadi butiran kecil sehingga berukuran lebih sesuai untuk benih ikan dan juvenil. Bentuk remahan ini memudahkan ikan kecil makan tanpa kesulitan mengunyah atau menelan. Crumble ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan awal karena ukuran mulut benih yang masih kecil. Bentuk keramahan ini juga menjadikan konsumsi pakan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan lebih cepat. Pakan crumble ini juga memiliki konsistensi yang mudah larut dalam air tanpa cepat hancur dan menjaga kestabilan nutrisi dan mengurangi polusi air akibat sisa pakan. Emas adalah pakan yang berbentuk tepung halus di mana disusun dari bahan-bahan pakan yang telah diolah menjadi partikel kecil, di mana pakan ini sangat cocok untuk larva ikan karena teksturnya yang mudah dicerna dan sesuai dengan bukan mulut yang sangat kecil, di mana larva ini biasanya diberikan setelah pakan hidup atau ketika larva mulai bisa menerima pakan buatan, dan teksturnya membantu larva beradaptasi dengan pakan non hidup. Nah, kelebihannya yaitu penyebaran yang merata di air sehingga larva mempunyai peluang yang sama untuk makan, dan penggunaannya harus hati-hati karena partikel kecil yang halus dapat membuat air menjadi kotor dan ketika diberikan terlalu banyak. Selanjutnya ada pakan cair dan gas. Ini dirancang untuk organisme akuatik yang sensitif atau hidup dalam sistem intensif seperti ras, recirculating aquaculture system. Pakan ini juga menyediakan nutrisi dalam bentuk yang mudah diserap. Pakan cair sering digunakan untuk larva yang membutuhkan nutrisi terlarut dengan konsentrasi tinggi. Gas juga dapat dirancang dengan sesuai kebutuhan dan mengandung bahan yang diperkuat oleh vitamin ataupun probiotik. Terus penggunaan pakan ini sangat membantu menurunkan stres pada ikan dan mendukung pertumbuhan awal agar lebih stabil. Selain itu juga pakan cair dan gel ini memproduksi residu lebih sedikit sehingga kualitas air pun terjaga. Dari berbagai jenis pakan tambahan dapat disimpulkan bahwa setiap pakan memiliki fungsi, kelebihan, dan penggunaannya masing-masing. Pakan tambahan tidak menggantikan pakan utama, tetapi memperkuat komposisi nutrisinya. Penggunaan pakan tambahan yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan, kesehatan, serta efisiensi penggunaan pakan. Hal ini sangat penting, terutama dalam budidaya intensif, di mana kualitas pakan menentukan keberhasilan produksi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.